Ya, kitab Ulangan. Ya, betul nggak Ulangan? Ya, Ulangan Fatsal yang kedua. Ayat 1 sampai 3. Ulangan Fatsal 2 ayat 1 sampai 3. Saya baca untuk saudara. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah Laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan ini. Lama kita berjalan berkeliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, kata Musa ini. Demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Coba kita baca ayat ketiga. 2, 3. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Haleluya. Firman Tuhan sore hari ini berjudul Orang Kristen yang tidak mau maju. Sama-sama. Saudara-saudara perhatikan 10 menit terakhir, 10 menit pertama ini supaya saudara dapat menangkap arti dari khotbah saya ini. Siswa, berapa lama orang Israel dijajah? Hah? Berapa? 40 tahun? 400 tahun. Jadi orang Israel itu dijajah di Mesir 400 tahun. Kalau umur kita 80 tahun, tunggu 5 kali ada orang yang umur 80 tahun, Israel masih dijajah oleh Mesir. Kemudian Tuhan lihat, sebab itu janji Tuhan. Tuhan lihat, katanya, kasihan ini orang Israel, sudah cukup. Ya, jadi saya juga tidak tahu kenapa Tuhan kasih percobaan begitu berat sama Israel. Saya juga tidak tahu. Tapi bayangkan saudara, Tuhan memilih Israel. Tuhan menyayangi Israel. Tuhan mengasihi Israel. Tuhan membawa Israel, mendukung Israel di atas punggungnya. Katanya Tuhan, aku akan mendukung kamu seperti burung Raja Wali. Ya, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ada haleluya. Tapi kenapa sampai dijajah sampai 400 tahun? Lalu caranya Tuhan melepaskan orang Israel dari Mesir itu adalah dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, tidak ada air, sebab air jadi darah semua untuk orang Mesir, hanya orang Israel boleh ada air. Ya, anak sulung mati semua orang Mesir supaya mereka diizinkan keluar, tapi Firaun tidak mau mengizinkan mereka keluar. Orang Israel dijajah dengan sangat kejam, dengan sangat keji. Dikasih jatah makanan sehari sekali, tapi kerja dari pagi sampai malam.
Istirahat untuk besok kerja lagi. Mati ya sudah. Dia jahat sekali. Nah, Mesir itu lambang dosa. Mesir lambang apa? Firaun itu lambang iblis. Firaun lambang iblis. Janji Tuhan melepaskan orang Israel adalah sama dengan janji Tuhan melepaskan kita dari dosa. Sebab kita dijajah oleh dosa sudah begitu lama. Sehingga kita begitu lama dengan dosa itu, saudara-saudara, kita untuk dikeluarkan ini sampai tidak percaya. Sampai Nabi Musa bilang, nanti kalau saya ditanya, nama Tuhan siapa? Mereka sudah tidak kenal lagi Tuhan. 400 tahun tidak kenal lagi Tuhan. Maka biar di Indonesia sekarang agak susah, agak sulit. Tapi Tuhan pelihara saudara. Saudara tidak usah kerja paksa. Ada restoran, ada makanan, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya. Tapi orang Israel itu diajak keluar hampir-hampir tidak percaya. Sampai akhirnya mereka mau ketika melihat mujizat yang dikerjakan oleh Musa. Ya, lalu dibawalah mereka keluar dari Mesir. Lewat laut apa saudara? Laut Merah atau Laut Kulsum? Halangan. Coba. Udah jauh-jauh, udah lama dijajah 400 tahun, dibawa untuk menemui halangan. Maka orang Kristen kalau baru keluar dari dosa, seringkali menghadapi halangan. Halangan itu seperti laut. Tapi Tuhan buka halangan itu dengan kuasanya. Sehingga ada jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dia jalan di laut sampai di seberang. Lalu orang Mesir turuti. Ingin masuk. Mengejar. Semuanya dikubur hidup-hidup bersama dengan korban Air Asia. Dia di lautan dikubur hidup-hidup dengan segala macam keretanya mati semua. Jadi luar biasa. Tuhan melepaskan Israel itu. Coba ngomong minimal 2 orang dan berkata, Tuhan kita luar biasa. Nah, saya lalu terpikir, Tuhan, kenapa Engkau mengajak orang Israel keluar dari Mesir hanya untuk jalan kaki? Elia naik kereta diangkat. Filipus oleh roh diangkat. Ini udah 400 tahun capek kerja, sekarang keluar hanya untuk jalan kaki. Lewat Laut Kulsum, lewat padang pasir. Padang pasir itu dunia ini panas. Ya. Lalu sampailah mereka ke satu gunung namanya Gunung Seir. Ayat yang 1, Gunung Pegunungan Seir. Lalu dikatakan ayat terakhir itu, lama kita berjalan keliling Pegunungan Seir. Kalau saya anggap ini Pegunungan Seir, orang Israel itu keluar dari Mesir, mengelilingi, cuma jalan kaki. Mengelilingi Gunung Seir. Mengelilingi terus tiap hari hidup, makan, tidur. Dia kelilingi Gunung Seir terus. Polanya begini terus. Ya, aduh, lama-lama pusing juga nih. Udah ngeliling lagi Gunung Seir dan seterusnya, dia putar terus sampai tiba-tiba datang ayat dari Tuhan. Ayat ketiga, dia berkata, telah cukup lama.
Kamu berjalan, bahasa Inggris kita lihat. Ye have compassed, berjalan, this mountain long enough, cukup lama, nggak perlu lagi keliling. Turn you northward, sekarang berangkat ke utara. Nah maaf saya mau bicara begini. Tadi Mesir lambang apa? Lambang dosa. Firaun lambang apa? Begitu keluar dari dosa, banyak orang Kristen seperti orang Israel. Dosa tidak keluar dari hatinya. Dosa kebiasaan yang lama tidak berubah. Sudah Kristen, sudah lewat Laut Kulsum dibaptis, sudah keluar, tapi bukannya jalan maju, keliling tempat yang sama. Sehingga buat saya tidak ada itu istilah tahun baru. Sebab tahun yang baru sama tahun yang dulu sama. 365 hari. Cuman tanggalannya aja beda, tahunnya beda. Tapi sama, apa bedanya? Sama. Jadi saya kalau ketemu teman suka selamat tahun yang biasa. Sebab sama. Nah saudara dicekoki sama dunia. Mobil ini keluaran tahun terbaru. Tahun terbaru sama dengan anyar kene. Walaupun saudara beli yang tahun 2012. Tapi kalau masih baru, sama barunya. Modelnya aja beda. Tapi orang Israel, dia putar terus. Di gunung ini terus cukup lama. Nah, banyak anak Tuhan. Bertahun-tahun jadi Kristen. Bertahun-tahun jadi anak Pantekosta. Nggak maju-maju. Ngomelnya tetap ngomel. Kopetnya tetap kopet. Hitungannya tetap hitungan. Suruh orang korban dia nggak mau. Orang lain suruh korban. Dia nggak mau. Nah saya mau berhenti dulu, mau bersaksi. Waktu hari Senin saya khotbah di Semarang, Natal se-Jawa Tengah. Karena saya pimpinan pusat, jadi saya tahu bahwa Jawa Tengah lagi ada kena penyakit. Yang jadi gara-gara satu pendeta yang sudah 29 tahun menggembala di Jawa Tengah. Tapi hidupnya mempermalukan nama Tuhan. Sampai agama lain tahu, sampai bupati tahu, sampai camat tahu, koramil tahu, kepolisian tahu. Dan akhirnya seluruh Jawa Tengah terbagi dua. Ada yang pro, ada yang anti. Jadi saya bilang, Tuhan kenapa dia sudah begitu lama bukan pendeta kecil, dia pendeta besar. Saya aja masih disebut junior dibandingkan dengan dia. Tetapi kenapa dia hidup di dalam dosa? Saya ingat ayat ini. Orang itu udah punya pola kebiasaan. Begini terus. Di tempat yang sama. Udah jadi pendeta atau jadi majelis jemaat. Udah melayani perjamuan kudus. Tapi adat yang gak berubah. Kebiasaan gak berubah. Dosa gak berubah. Ya, ngomongin orang gak berubah. Kayak pusing saya muter-muter tuh. Yang saya mau tanya sama saudara, apakah saudara sudah berubah? Terus jawab. Tuhan gak akan tanya, apa hidungmu yang pesek sudah dirubah mancung? Tidak. Dia gak peduli hidung kita pesek, hidung kita mancung, dia gak peduli.